Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita kembali menghadirkan sosok yang tidak asing lagi bagi keluarga besar Kahmi di Sumatera Utara, yaitu saudara kita Adinda Dr. Haji Sadikin Bintang MM. Selamat sore Adinda. Sore Abangku. Jadi tadi beliau ini kebetulan hadir ke kantor Sekretariat Kahmi Sumatera Utara dalam rangka menyerahkan berkas pencalonan beliau sebagai salah satu kandidat Presidium Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara periode 2026 sampai 2031. Untuk itu kita langsung saja berbincang-bincang santai sekaligus mempertanyakan ada apa dan mengapa Adinda ini kok tiba-tiba berniat untuk mencalonkan diri menjadi anggota Presidium Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Itu bagaimana ceritanya Adinda? Baik Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah, pertama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada Bang Ujung memanggil saya ke studio ini kedua kalinya. Iya. Mudah-mudahan acara ini atau pembicaraan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita dan bagi rekan-rekan yang mendengarkan. Kembali ke pertanyaan Bang Ujung, kenapa bisa mendaftar sebagai kandidat Presidium Kahmi Sumatera Utara? Jadi kan Bang, itu hak setiap alumni. Jadi saya masih merasa alumni nih Bang. Saya alumni HMI yang memang berkiprah di Kahmi. Ya, Alumni dari mana dulu? saya alumni Komisariat Fakultas Dakwah. IAIN dulu. Sekarang UIN. Ya, sekarang UIN. Jadi ya kemudian panggilan hati juga. Jadi kita harus, saya sendirilah, saya juga mungkin dengan sharing-sharing kita ini mungkin kawan-kawan bisa mendengar. Saya ini kan bisa mungkin menikmati kehidupan dunia ini. Saya tidak harus melarikan diri dari ibu kandung saya sendiri, yaitu HMI gitu. Ya kan, mungkin banyak senior-senior kita, alumni-alumni yang sebenarnya bisa seperti apapun hari ini karena dihantarkan oleh HMI, dilahirkan oleh HMI. Jadi kalau tadi pertanyaan Abang kenapa mendaftar jadi Presidium Kahmi, untuk calon jadi Presidium Kahmi, ya panggilan hati. Kembali ke Ibu Pertiwi Bang. Iya. Kemudian dari catatan sementara di panitia seleksi pencalonan Presidium ini, kami mendapat info sudah ada sekitar 9 atau 10 nama yang mendaftar. Sementara yang dibutuhkan itu adalah 7 nama Presidium. Nah, apakah Pak Sadikin optimis atau yakin bakal bisa dipercaya oleh pemilik suara untuk terpilih menjadi 7 besar? Optimis Bang. Optimis. Oh, optimis banget. Iya. Optimis banget. Iya. Optimis. Kenapa saya optimis banget sebenarnya? Karena yang pertama tadi saya sempat bilang di sana bahwa
Tuhan Maha tahu. Iya. Nah, mungkin Tuhan tahu saya juga berniat ingin menjadi salah satu presidium KAHMI ke depan. Iya, di antara 7 itu. Di antara 7 ini. Tapi kan Bang Ujung harus ngasih tahu ke dunia, Bang. Oh iya, iya. Supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu Bahwa iya kan? Sadikin Bintang mau jadi presidium. Mau jadi presidium. Jadi kalau Abang nanti kirim podcast kita ini ke ketua-ketua MD, ya setidaknya dengan niat tulus baik saya ingin mewarnai KAHMI ke depan ini dengan visi misi yang ada, contohnya nanti ketika ada forum tertentu untuk menjelaskan itu, ya mungkin apa namanya yang kita tahu tuh tadi itu Allah tahu kalau kita ingin menjadi presidium KAHMI, mereka menunjuki hati-hati kawan-kawan di MD KAHMI ini bahwa Pak Sadikin ini memiliki niat yang tulus ya, untuk nanti ke depan lebih membesarkan KAHMI Sumatera Utara ini jika diberi amanah menjadi presidium. Betul. Oke. Kemudian kan selama ini sebetulnya Majelis Wilayah KAHMI ini kan sistem kepemimpinannya itu adalah presidensial. Nah sekarang dengan kebesaran hati daripada Bang Rusdi Lubis, beliau juga setuju diubah menjadi presidium. Nah ini bagaimana pengamatan daripada Adinda Sadikin melihat kepemimpinan selama ini dengan sistem presidensial dan akan berubah menjadi presidium? Ya, sebelumnya saya sampaikan begini. Kalau Bang Rusdi ini selama kepengurusannya bisa melaksanakan beribu program, itu kan fakta, Pak. Fakta. Itu keberhasilan. Bersama Skum Dadang. Bersama Skum Dadang. Pasar Ibu. Artinya pengurusnya lah. Bang Rusdi beserta pengurusnya ke bawah kan gitu. Itu kan fakta. Nah, jiwa besarnya Bang Rusdi menerima aspirasi para alumni-alumni agar MW KAHMI ini nanti ke presidium, itu kan bagian dari kebesaran kebijakan hati dari seorang ketua. Sebenarnya Bang Rusdi aja menjadi ketua terus itu udah jadi. Udah jadi. Tapi cuma dia lego dan mungkin membuat warna baru, mengkombinasikan seluruh potensi alumni. Kalau mungkin Bang Rusdi hanya bisa, contohnya bisa melaksanakan program itu 1000-an. Mungkin kalau dikombinasikan berbagai macam potensi alumni ini, ada yang dari politisi, ada yang dari birokrat, ada yang dari praktisi, ada yang dari pengusaha segala macam. Mungkin bukan 1000 lagi, Bang. Mungkin puluhan ribu kegiatan. Contohnya kalau tadi Bang Rusdi hanya, kita kan sampelnya Bang Rusdi. Betul. Nah, kenapa tidak dikombinasikan semua potensi ini, kekuatan ini, menjadikan KAHMI ini menjadi corong di masyarakat, menjadi solusi kepada masyarakat, dan ikut serta mensukseskan program-program pemerintah. Sebenarnya itu mungkin yang saya lihat motivasinya Bang Rusdi juga menyerap aspirasi ini. Artinya siap dia bekerja sama lewat presidium ini ya. Artinya dari dalam pengamatan Adinda Sadikin memang sangat banyak potensi alumni HMI di Sumatera Utara ini ya. Luar biasa, Bang. Yang sangat banyak, luar biasa banyak. Persoalannya ini cair, Bang. Cair. Abang bayangkan ada orang yang sudah besar dan besarnya itu dulu karena LK1 contohnya. Basic training. Kalau tidak LK1 dia, kalau tidak basic training dia nggak mungkin bisa seperti itu contohnya. Tapi dia tidak mengikatkan diri ke dalam KAHMI, Bang. Nah, ini yang mau kita kumpulkan nih. Ini yang mau kita kumpulkan, semua potensi ini. Potensi ini supaya dimaksimalkan. Jadi prinsip saya begini, KAHMI ini, Bang. Kita harus paham bahwa KAHMI ini adalah organisasi hasil proses. Kalau masih HMI, organisasi proses. Di sini di HMI harus berproses dia. Nah, begitu kita masuk di KAHMI, Bang, harus bisa membuktikan hasil proses. Kenapa saya bilang begitu?
Disinilah dibuktikan kita sebagai insan akademis yang Islami, khairun nas anfa'uhum linnas. Oh iya. Buktikan dong. Yang bermanfaat bagi Mana gitu manfaatnya HMI itu kemarin gitu, mana gitu. umat ya. Iya, mana? Setidaknya kamu hantarkan dulu loh di kami ini gitu. Iya kan? Mana manfaatnya gitu. Iya. Jadi slogan kita yang selama ini kita bilang organisasi, waktu dulu kita mahasiswa HMI ini organisasi proses. Setelah itu kan masuk ke kami nih. Iya. Artinya di kami ini bukan lagi organisasi proses, Pak. Tapi hasilnya udah memberi hasil proses. Apakah itu hasil prosesnya pemikiran, apakah itu prosesnya ide, gagasan, atau yang lain-lain berupa potensi-potensi yang kita miliki. Hasil berproses itu tadi yang kita kumpulkan di MW Kahmi ini untuk kesejahteraan seluruh anggota Kahmi dan umumnya masyarakat Indonesia. Itu juga sekaligus mendukung program-program pemerintah, Bang. Karena bagaimana kita nanti bisa mengkombinasikan program pemerintah dengan Kahmi contohnya. Kalau potensi ini tidak kita kumpul, Bang, cair kita tidak bisa manfaatkan potensi-potensi yang lain. Iya. Iya kan? Saling jalan-jalan sendiri dia. Baru nanti kita ketemu di warung kopi, Bang. Oh, HMI ya? HMI? Oh itu. Kan sering terjadi, Bang. Iya. Sering terjadi. Nah, itu maksud saya, Bang. Jadi memang Kahmi ini nanti kita harus bisa upayakan bahwa kita itu memang betul-betul bisa menumpahkan setidaknya sekian persen dari hasil proses kita di Kahmi ini. Kan begitu, Bang? Iya. Sebagai bakti kita kepada ibu kandung lah, ibu yang membesarkan dan melahirkan kita. HMI, kan gitu, Bang. Iya. Tetapi kan nanti kalau presidium dia ini kan dipastikan dia dari latar belakang keilmuan dan profesi yang berbeda. Nah ini nanti bagaimana kiatnya supaya perbedaan ini tidak menjadi persoalan tetapi menjadi sebagai sebuah kekuatan. Nah itu gimana? Nah, ini sebenarnya kan yang menyatukan kita kan hijau hitamnya itu. Hijau hitamnya itu ya. Ya kan. Jadi hari ini memang kita berbagai macam profesi. Jadi yang menguatkan kita kan kita satu dalam hijau hitam, satu dalam Kahmi. Iya. Bagaimana menguatkannya? Jadi sebenarnya disinilah nanti muncul kerelaan untuk melepaskan egosentris itu. Ego sektoral. Jadi artinya begini, Bang. Abang sebagai seorang presenter contohnya. Iya kan? Kan banyak yang tidak ku tahu tentang abang. Tapi ketika abang kasih tahu, aku tahu. Iya. Aku sebagai pengusaha contohnya banyak yang ku tahu yang abang tidak tahu. Ketika aku kasih tahu baru abang bisa tahu gitu. Nah, inilah yang kita satukan gitu loh. Sebagai contoh nih, ada sesuatu hal yang kita ambil di suatu tempat. Dari 7 orang ini hanya satu yang tahu memang profesi dia di situ. Iya. Ketika ada dia di situ kan lebih gampang menjemputnya gitu. Daripada cuma satu orang harus mencari dulu alumni HMI yang lain yang bisa menjemput itu gitu. Kalau ini tinggal, oh dia udah di situ kok, tinggal dijemput aja gitu kan. Iya. Apalagi kita dari berbagai macam potensi yang memang berkarir di berbagai macam lembaga contohnya. Ini sangat luar biasa, Bang. Kalau ini dimanfaatkan, Bang. Apalagi dalam konteks bernegara hari ini banyak banget yang harus kita dukung yang bermanfaat bagi bernegara, bermanfaat bagi alumni, Bang. Ini harus kita jemput. Kalau tidak berbagai macam potensi, enggak susah juga kita jemputnya nih. Iya. Susah kita jemputnya nih, karena kan misi kita sebenarnya kan untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara sebenarnya. Kita ikut andil bersama-sama dengan pemerintah mendukung program pemerintah sampai ke bawah. Kalau kita ikut andil di dalam kan lebih bagus. Apalagi potensi-potensi tadi semua udah ada di semua instansi gitu. Ini kita kumpulkan menjadi satu. Ini jadi miniatur, Bang. Ini jadi miniatur. Apa aja, jadi istilahnya nanti Kahmi itu Bang Pandugada, Bang.
Apa lu minta gua ada? Udah selesai. Oh gitu. Palu gak ada ya? Palu gak ada. Gitu. Ya. Tetapi sebetulnya ada juga satu pekerjaan rumah yang belum selesai dari periode ini, yaitu obsesi atau keinginan kuat untuk membangun kantor sekretariat permanen. Ini belum selesai. Padahal sudah ada peletakan batu pertama. Itu nanti bagaimana solusi yang bisa Pak Sadikin Bintang usulkan nanti kalau menjadi bagian dari presidium itu? Sederhana itu. Sederhana itu, gampang itu. Potensi ini luar biasa, Bang. Biasa ya. Cara menjolok potensi ini yang nggak luar biasa, Bang. Iya. Abang bayangkan, saya kan ketua alumni salah satu SMA. Di SMA itu nggak ada masjid, Bang. Oh gitu. Nggak ada masjid. Udah. Saya tinggal inventarisir 100 saja. Padahal alumninya berseribuan lebih kan. 100 saja yang berkomitmen. Setiap bulan 50.000, 100.000, 50.000, 100.000. 100 saja yang saya minta berkomitmen. Masjid tadi, Bang, jadi, Bang. Dalam 2 tahun jadi. Ini alumni SMA, Bang. SMA. Yang belum ada kerjaannya, jentrungannya di sebelah ini. Oh iya. Apalagi sekelas alumni HMI yang udah politisi top, pejabat-pejabat teras kan, pengusaha. Tinggal bagaimana teknis kita, etika kita untuk menjolok ini. Kayak mangga tetangga. Iya. Kalau bagus kita bertetangga, bagus kita cara ngambilnya. Kata tetangga, Bang, besok ambil lagi Pak ya. Besok ambil lagi ya. Artinya Adinda sependapat bahwa organisasi atau wadah sekelas KHMI Sumatera Utara ini memang seharusnya punya kantor milik sendiri lah. Milik sendiri. Milik sendiri, Pak. Milik sendiri. Apalagi sekarang potensi di Sumatera Utara ini luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Iya, apalagi satu calon juga Sugiat Santoso, ya kan? Apalagi Mas Sugiat ikut juga jadi calon presidium. Ada Bang Rusdi. Apa yang nggak bisa dilakukan? Sederhana, Bang. Ini sudah tinggal bagaimana menjolok aja. Kalau buah tadi bagaimana menjolok aja. Udah matang sebetulnya buah itu ya kan? Sudah matang kali. Jangan sampai busuk di pohon, Bang. Ini yang harus kita upayakan nih. Jangan sampai busuk di pohon ya. Tapi kalau kita tidak bersama-sama, susah juga ini. Oh gitu. Susah juga ini. Ini kan butuh komitmen, Bang. Komitmen ya. Ini butuh komitmen, Bang. Komitmen, kekompakan, kebersamaan. Kebersamaan. Artinya memang kita harus kembali ke hitah kita sama-sama susah. Mengingat sama-sama susahnya gitu loh. Iya. Jangan sampai kita lupa juga itu ya kan, nasi umat ini ya kan. Jangan sampai lupa kita nasi umat nih, Bang. Nasi umat dulu. Kita besar gara-gara nasi umat. Artinya hasil nasi umat itu harus dikembalikan ke umat. Kembalikan ke umat. Yang penting palu gada ya kan. Palu gada. Kami ini, Bang, harus bisa itu jargonnya palu gada. Karena semua nanti apa yang diminta orang kita punya, Bang. Iya. Apa yang harus diselesaikan kita bisa selesaikan. Permintaan masyarakat yang harus dibantu kita bisa bantu. Iya. Semua. Kami ini, Bang, bukan organisasi kecil, bukan organisasi kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng ini, Bang. Kalau kita inventarisir anggota DPR RI, Bang, kemudian yang pejabat-pejabat di kementerian, kalau kita inventarisir itu sampai ke bawah ini, mereka pasti akan mengaku pernah ber-HMI, Bang. Artinya kalau KHMI ini dikelola dengan baik dan maksimal, mestinya kegiatannya bukan sekedar jalan-jalan santai gitu, nggak cocok lagi ya. KHMI bukan jalan santai, Bang. KHMI itu mungkin ke depan ini jargon keislamannya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang penting. Seberapa banyak kemanfaatan kita bagi orang lain, bagi manusia lain, bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi saudara-saudara kita. Seberapa banyak kebermanfaat kita. Sekarang kita bertanya, mungkin banyak juga yang bermanfaat secara pribadi. Tapi tidak ke KHMI-nya gitu. Ke depan nih KHMI harus suaranya di KHMI. Orientasi ke umat.
Ya bukan ke depan Bang, sebenarnya dari dulu sampai ke depan. Maksudnya ini nanti kalau Bapak sudah presidiumnya pula. Kalau Enggak, belum memang. presidium mana bisa? Enggak, sebelumnya pun presidensial pun ke umatnya. Iya memang. Cuma Tapi penguatan khairun nas Iya. anfa'uhum linnasnya itu yang Nanti harus kita ditingkatkan. pertegas. Ya, penguatannya. iya iya. Kalau enggak Bang, sama saja kita nanti organisasi duduk-duduk aja. Organisasinya cuma nampak pelangnya saja. Iya duduk-duduk ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, cengkrama, main truk, Iya. ya kan? Nah, itu kan bagian dari sebenarnya yang harus kita jadikan sarana, bagian dari mengeluarkan ide yang santai. Di situ yang bisa keluar ide, Bang. Iya iya iya. Ya kan, jangan terlena dengan main truk, pada idenya nggak muncul gitu. Oke, ini kan pada tanggal 8 sampai 10 Mei nanti kita insya Allah akan mengadakan muswil di Parapat. Nah, apa himbauan dan harapan daripada Dr. Sadigin Bintang kepada para pimpinan majelis daerah kami di Sumatera Utara ini? Ya, kalau harapan saya semua bisa berhadir. Ya, Semua bisa berhadir, semua bisa menggunakan hak konstitusinya, kan gitu. dengan tepat sasaran. Tepat sasaran. Jangan ya kan? sampai ibarat membeli kucing dalam karung, ya kan? Tapi enggak, kalau saya yakin rekan-rekan MD ini udah pada namanya alumni HMI ya, jago-jago semua ya, cerdas-cerdas ya. sudah bisa dia itu memprediksi, kemudian memilah segala macam itu dari sisi, dari berbagai sisi sudah matang mereka. Iya, udah matang. mereka. Oke, jadi saya kira tidak perlu kita berpanjang lebar. Yang pasti kita berkeyakinan dan meyakini dan faktanya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki beliau ini, beliau memang layak untuk diberi amanah menjadi salah satu anggota presidium pada Muswil Kahmi Sumatera Utara pada 8 hingga 10 Mei mendatang. Saya kira itu. Sekian Satu lagi Bang, satu lagi yang penting. Penting nih. Nah, coba. Jadi begini, ke depan ini mungkin terlepas Bang. Apakah saya nanti jadi presidium atau enggak? Tapi saya enggak pusing di situ. Iya. Tapi saya berharap, jadi kan kalau jadi presidium ini oke, orang dan idenya masuk. Kalaupun tidak jadi presidium, tapi idenya masuk. Tetap bisa masuk. Nah, gitu. Iya. Jadi yang kita harapkan organisasi kami ini nanti bisa jadi penyalur, Bang. Kalau bahasa kami itu lurja. Iya, apa itu? Penyalur tenaga kerja. Oh gitu. Tenaga kerja apa maksudnya? Kalau kita kan penyalur potensi lah. Iya. Kita nggak usah malu juga, Bang. Banyak juga anggota-anggota HMI kami ini yang masih, ya mohon maaf ini Bang ya, kurang baik lah. Dari sisi profesi belum kurang menguntungkan, menguntungkan. Dari sisi ekonomi juga masih perlu kita perhatikan. Nah, maksud saya Bang, kita banyak potensi Bang. Ya kan, nanti kalau harapan saya ini siapapun nanti jadi presidium, mudah-mudahan saya juga nanti ikut di dalamnya. Artinya presidium harus komit dan konsen terhadap mereka-mereka. Iya Bang, ini dulu Bang. Iya. Ini dulu kita perhatikan. Intern ini yang diperbaiki. Bagaimana juga kita memikirkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita belum sejahtera Bang. Iya, kawan-kawan kita belum sejahtera Bang. Iya, betul. Iya kan Bang? Masih banyak kawan-kawan kita yang memang, ya mohon maaf, secara profesi perlu kita perhatikan. Iya. Dia punya potensi, tapi salurannya nggak ada Bang. Iya. Dia punya apa namanya, kemampuan, tapi salurannya nggak ada Bang. Iya kan? Tapi di daerah itu dia bilang saya anak HMI. Malu kita jadi kami Bang. Iya. Sementara ditengoknya presidium kami hebat-hebat. Ternyata anggota masih begitu-begitu. Ini mohon maaf Bang. Jadi ini perlu. Ini menurut saya ini program paling utama. Bagaimana kita memperhatikan rekan-rekan kita dulu seperjuangan yang susah-susah, yang memang nasibnya belum sebaik kita Bang. Iya. Bukan dalam arti kita juga udah hebat-hebat banget, bukan juga. Tapi setidaknya kita berniat untuk bagaimana caranya menaikkan strata sosial
dia sebagai kepala keluarga gitu loh. Jangan sampai pula nanti istrinya bilang katanya HMI. Iya kan, katanya HMI hebat. Benar gak Bang? Ini realita Bang, ini fakta Bang. Sehebat apapun kita kan, kalau rekan-rekan seperjuangan kita tidak bisa kita bawa sedikit, tidak juga semuanya, sedikit-sedikit kita bawa perlahan-lahan. Iya. Kan gitu Bang. Sehingga dia kalau jalan-jalan ke sekretariat MUI kami pede dia Bang. Abang percaya toh nggak, banyak kali alumni kami ini tak mau datang ke sini karena ketidakpedean Bang. Iya, padahal perkaderan tinggi ya kan. Perkaderan tinggi. Intermediate. Intermediate training senior course. Iya, tapi kehidupan Tapi tak percaya diri datang ke sekretariat ini. Permasalahannya apa? Dia punya potensi tapi tidak punya saluran. Inilah menjadi salah satu PR nanti ya. Ini PR kita Pak. Ini PR kita. PR bersama PR bersama presidium. Artinya saya jujur aja saya bilang, saya kalau seandainya pun tidak masuk nanti di presidium, tapi ide saya ini saya harapkan bisa dijalankan oleh presidium yang akan datang. Nah, jadi saya sebenarnya ikut ini di dalam ide. Makanya harus masuk. Ya artinya kan kalau masuk atau tidak kan tergantung MD Pak. Iya. Kalau MD bisa meyakini apa yang kusampaikan. Ya masa pula yang ya kan gitu. Yang kompeten pun nggak masuk, ya mau kemana lagi kami ini kan? Tapi ini penting Pak. Ini penting Pak. Ada satu contoh Pak. Banyak sebenarnya pekerjaan ad hoc. Iya. Yang ada di negara ini ad hoc lah kita bilangnya. Yang sebenarnya kita bisa lakukan, kita bisa dominasi. Tapi karena kita tidak punya kekuatan secara organisatoris dan secara lobby, akhirnya rekan-rekan kita ini yang alumni-alumni HMI tidak bisa gitu loh. Tidak bisa. Nah, belum lagi, ini mohon maaf ini, kita terbuka aja sedikit. Kita harus memang retas juga sedikit ilmu-ilmu pada saat berproses itu gitu loh Pak. Makanya kan saya bilang tadi, kita kan harus berangkat. Harus berangkat kita ke organisasi hasil proses. Kalau berproses dia boleh olah mengolah gitu. Tapi kalau sudah hasil proses, tidak lagi itu. Tidak lagi itu. Ahlakul karimahnya udah ada ya kan. Khairun nas tadi kemanfaatannya itulah. Kemanfaatannya yang harus kita tonjolkan. Saya kira itu Pak, mungkin pesan-pesan saya mungkin untuk kesuksesan Muswil kami bulan depan ini di minggu awal bulan ini, dan mungkin saran saya ini siapapun yang jadi presidium. Saya pikir ini perlu dilakukan Pak. Termasuk tentang sekretariat tadi, inventarisir nggak usah banyak-banyak Bang. Kalau Abang bisa inventarisir kalau alumni di Sumatera Utara ini ada berapa Bang? Belum bisa kita itu. Kira-kira ada 1000? 1000 mungkin ada lah. Udah Bang, 200 saja Bang. 200 saja yang memang betul-betul komitmen. Di manage dengan bagus. Ya kan? Dijemput hatinya Bang. Iya. Pasti mengalir tuh. Tuntas lah. Tuntas. Apalagi bisa menggunakan, udah kalian hubungin sana, bawa paraf saya. Udah banyak Bang. Alumni kita yang mampu melakukan itu. Jadi tinggal bagaimana mengakomodir potensi itu aja sebenarnya. Potensi dan menggunakannya. Dan kekompakan presidium itu sendiri. Iya gitu Bang. Oke. Saya kira itulah bincang-bincang singkat saya, Agus Salim Ujung dengan Adinda Sadikin Bintang, salah satu kandidat presidium pada Muswil Kahmi Sumatera Utara di Parapat pada tanggal 8 hingga 10 Mei mendatang. Kita doakan dan harapkan beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan nanti meraih kesuksesan dan diberi amanah menjadi salah satu anggota Presidium Kahmi Sumatera Utara. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakuza. Yakin Yakin usaha sampai.